Mohon maaf, mau ngapain di sini ya? Kok tiba-tiba ada rame-rame, ada apa nih? Mohon izin nih. Jadi penonton saya bingung. Panji lagi ngobrol sama siapa? Bingung sama mereka loh. Pasti bang. Ini adalah segerombolan komika yang memang baru wajahnya. Artinya mereka mengakui bahwa mereka ini anak-anak baru. Makanya mereka terus bikin pertunjukan juga judulnya adalah Wajah Baru. Wabah alias wajah baru. Ini adalah anak-anak dari komunitas Pisah-pisah ini. Beda-beda. Beda-beda semua. Berenam beda-beda. Iya, tapi dari komunitas Tangsel. Jakpus. Ciledug. anak baru dari masing-masing komunitas stand up Indo yang memutuskan untuk bikin pertunjukan. Iya. Untuk ngasih tahu kalau gue masih baru loh gitu. Iya benar, ngenalin. Emang nggak aneh itu idenya ya? Gue anak baru, gue masih baru loh. Nonton dong gitu. Iya. Lu nggak ngerasa aneh ya? Cukup aneh bang. Iya kan? Aneh bang. Goblok lu semua. Kalau gua mah, semua orang tahu bahwa gua tuh pada dasarnya selalu mengendorse siapapun bikin pertunjukan. Karena komika itu, mau itu grup, mau itu sendirian, hidupnya dari bikin acara. Soalnya kalau nggak dibiasain bikin acara, susah gitu. Mendingan mulai aja bikin acara, bikin grup, terus nanti lama-lama jadi terbiasa. Karena bikin acara pasti susah. Sehingga gua menyetujui aja mereka untuk bikin pertunjukan. Cuman siapa yang beli? Pertanyaan Oke. Jadi wabah ini pertunjukan yang akan terlaksana kapan? 15 Mei 2022. Jam berapa? Jam open gate sih sekitar jam 6 bang. Mulai mungkin jam 7 sampai jam 9. Enggak terawih? Kan abis lebaran itu. Oh 15 iya udah. Mei. Oke. Emang nggak boleh orang terawih pas lagi Nggak boleh dong. Nggak boleh. Boleh. Sholat Isya? Boleh. Boleh. Terus gimana kalau pengen sholat Isya? Nanti abis show kita jemaah, Bang. Nunda-nunda orang ibadah lu parah lu. Lu gila deh Kalau emang. kita jemaah di panggung ya. Nggak ada boleh. Emang kebetulan kita dapat FDC-nya itu sejadah. Namanya aja first drink charge goblok. Namanya first drink. Kenapa first drinknya sejadah emang anak udah baru goblok lagi. Nah, jadi acaranya sendiri Di markas komika di sini. di sini ya. Di lantai 2. Di lantai 2. Jadi pertunjukan ini adalah pertunjukan stand up comedy berisi berapa komika? Total 6. Line up 6, Iya. opener 2. Baru semua tuh. Enggak, openernya ada Bang Aldi Ajadong sama Bang Yuda Yuts ketawa. Oh iya, sama MC-nya juga ini ya? Oza Oza. sama Sukraj. Iya. Kok aneh ya? Kita jualan tiket Ya emang. kebalik tuh komposisinya. Emang konsepnya agak gitu, MC Bang. dan opener kok lebih ngejual daripada Itu emang Anda. Itu emang strateginya. Lu nggak takut penontonnya pulang setelah opener selesai? Masih ada MC soalnya. sampai Iya, akhir. sampai akhir. Kunciannya ya. Iya, MC. Jangan pulang, kita nunggu Oza lagi ntar pas closing. Aneh banget. Oke, jadi 6-nya itu siapa aja? Ini bertiga. Dira, Kenalkan nama lu dong. Siap. Gue Dira Aziz. gua Rafli Tarigan. Syahril Alam. Tiganya lagi ada Alfian, ada Abizar, sama Dika Jonathan. Si Alfian dari Stand Up Indo. Snappy. Snappy. Iya, dia belum Belum komunitas. join komunitas dia. Dari Snappy. Iya. Kerjanya Gue di- pikir ada komunitas Stand Up Indo Snappy. Kalau ada kocak sih. Komunitas Stand Up Indo Snappy. Snappy kan ada di seluruh Indonesia nggak sih? Iya. Iya, harusnya. Iya kan? Iya. Oke. Siapa tadi yang dari Snappy? Alfian. Alfian. Kok dia bukan anak stand up Indo tapi bisa ikutan kalian? Gimana ceritanya? Dia Anak dari Caka angkatan tipis-tipis respect. Oh, anak tipis-tipis respect. Iya, 4 di antara kita lulusan tipis-tipis respect. Kecuali gua sama Abizar. Iya, terus udah gitu? Dua lagi tadi? 2 lagi si Abizar Jaksel. Abizar Jaksel sama Dick John Bandung. Dick John Bandung. Dick John ya, gue ingat Dick John. Oke. Nah, jadi 6 orang ini mau bikin pertunjukan. Yes. Di antara lu bukannya udah pernah kayak yang streaming gitu ya? Enggak. Belum. Nggak pernah ya? Belum. Jadi sekali dia bikin pertunjukan ya ini ntar di atas ini. Benar. Harga tiketnya berapa? Untuk yang early bid-nya udah habis, itu start 55. Cuma jual 3. Dua, Bang. Dua bang, Iya. itu juga kita bohongin orang. Oke, terus udah gitu sekarang? Sekarang udah masuk reguler, ada berapa? 75. 75. 75 diskon 10% buat 10 pembeli pertama. Kodenya Kodenya wabah 10. Ngomong-ngomong, tanggal berapa tadi bilang? Mei? 15. 15. Di atas kapasitasnya berapa? 75% atau 100% udah?
Katanya sih kata Banyar 80 bisa. 80%. Oke kalau gitu. Berarti emang lumayan, salah satu yang terbanyak kayaknya Odi kayaknya nggak segitu deh. Iya, kayaknya nggak sampai. Nggak nyampe Waktu itu 80. kan masih PPKM waktu Bang Odi. Keren juga. Berarti ini Iya. bakal banyak. Oh ya ada Zoom juga bang. Oh bisa lewat Zoom. streaming. Iya. Yes. Oh, yang Itu streamingnya berapa? 50.000 50.000. Nontonnya di mana? di Zoom. Oh bukan dari Comika Comedy Club, bukan dari Zoom-nya aja. Iya. Zoom. Oh, oke kalau gitu. Jadi kalau live 70 Live itu 50. 50.000. Live 75, live di sini. Live di sini 75, Ya, live live streaming Zoom 50. 50.000. Semua beli tiketnya di Loket.com. Loket.com. Nah, mereka-mereka ini memang anak-anak muda dan mungkin Anda bukan sungkan ya, enggan untuk nonton. Tapi gue ngerasa sih kalau mereka udah siap menyatakan diri untuk bikin pertunjukan sih harusnya ada alasan juga di antara. Sebenarnya yang mempersatukan kalian berenam tuh apa? Sama-sama komik yang lahir dari masa pandemi sih, Bang. Iya, jadi kan kita kekurangan bikin orang banyak meninggal gitu. Kan pandemi banyak bikin meninggal. Iya. Iya. Karena kita kan komik pandemi virtual, Zoom. Jadi kita pengen cobain panggung beneran gitu. 6-6-nya Dick John? Dick John Sama juga, juga iya. pandemi. Emang Dick Dick John John Sama. tipis-tipis respect angkatan pertama dia. Sebelumnya enggak ya? Sebelumnya belum dia. Oke, satu-satu. Kalau lu sendiri waktu itu kenapa terpicu untuk mulai stand up apalagi di pandemi? Apa karena alasan justru karena lewat streaming nih? Iya, Gua jadi betul. Karena kesempatannya waktu itu bisa lewat streaming, jadi nggak perlu keluar rumah malam-malam gitu-gitu. sebelumnya tapi udah ngikutin. Udah ngikutin sebelumnya, cuman kesempatannya waktu itu kebetulan ada yang pecahkan itu juga kan, workshop. Jadi ya udah nyembur lah di situ. Orang pertama yang lu lihat di TV siapa? Gue pengen tahu eranya lu pertama kali nonton. David Nurbianto zaman Oh, berarti udah lama itu. Iya, 2013-an? Berapa 14. ya? 14. 2014-an? Kenapa nggak langsung ikutan? Nah, waktu itu tuh baru aja nikah, jadinya susah mau Kok nyalahin keluar. istri lu? Lu gila kali lu. Takut dikunciin, Bang, kalau pergi open mic malam-malam. Itu istri apa satpam di komplek? Kenapa takut ninggalin rumah terlalu sering? Iya, takut tinggalin rumah malam-malam, takut dibegal gitu. Emang lu tinggal di mana takut dibegal? Di Ciputat. Emang Ciputat begal? Ada masalah lu? Enggak. Wali kota Ciputat. Baik-baik semua Ciputat, aman, sentosa. Ciputat yang pimpin apa sih? Bupati atau wali kota sih? Gak tahu. Wali kota Wali itu, kota, wali iya. kota Tangsel. Iya, Wali betul. kota. Tapi sebenarnya lu pernah datang ke open mic Stand Up Indo Dulu enggak, Tangsel enggak juga? belum. Baru Jadi aja. bener-bener pemicunya adalah ikutan pecahkan, abis itu cobain stand up. Iya, betul. pengen itu. Betul. Pemicunya dari situ. Lu juga? Enggak gua. Lu apa? Gua tahu stand up udah lumayan lama. Jangan sombong. Tapi baru mulai di 2020 kemarin, Bang. Oh, iya. Oktober. Kenapa? Itu karena waktu itu masih SMP gua tahu stand up. Memang kenapa? Lu nggak tahu ada yang namanya Fatih Unru, bocah ikutan suci. Ya materi gua Karin Suca. Karin iya. Suca. Kenapa? belum berani gitu, Bang. Belum berani nyoba di panggung, apalagi masih bocah, terus kan keluarnya malam, belum boleh. Jadi Gue nanya sekilas deh. Lu waktu pertama kali suka stand up umur berapa lu, Bang? SMP? iya. Kalau misalnya ya, Comika menginisiasi open mic khusus pelajar terus dibikin siang, pada mau nggak? Kayaknya Atau sore deh? Belum pulang sekolah tuh ya. Selama nggak lagi Pulang sekolah jam berapa sih? Jam 3 jam kalau 3 itu belum mulai sampai jam 7, Bang. Iya. Primagama. Susah juga ya. Iya. Kumon. Iya. Gue soalnya kadang-kadang suka mikir, harusnya tuh pecahkan tuh berkontribusi bukan cuman, maksudnya di semua sektor untuk orang stand up, termasuk yang pelajar. Yang perempuan kan difasilitasi nih. Iya. Mulai hari apa tuh? Mulai kapan? Tiap hari Rabu deh open mic perempuan kan. Terus gue pikir pelajar, tapi kalau pelajar emang zaman sekarang masih pada les. Harusnya, Bang. Aneh juga ya. Yaudah lu pelajar nggak usah deh, lu belajar aja nih. Oke, terus udah gitu pada akhirnya lu baru mulai 2020. Iya, 2020. Itu pertama mulai ikut konten Coba Ketawa. Punya siapa? Ketawa Comedy Club. Ketawa Comedy Club. Oza kan bikin konten sama Sukrets yang Coba Ketawa yang pertama kali. Gua daftar. Lewat live IG? Enggak, di Ketawa langsung. Oh. Iya, Ada acara di Ketawa? ada. Lagi pandemi? Ada. Melanggar hukum ya Anda ya? Enggak, Bang, sanggar. Sanggar apa? Oh, Kan waktu Ketawa tuh izinnya sanggar. Oh, emang Ya. sanggar boleh?
Kan bioskop boleh, sanggar masa gak boleh? Yang mana gue tahu. Anies Baswedan coba tangkap ini. Waktu PPKM lagi dilonggarin kali. Iya, waktu PPKM kan ketawa sempet Selonggar gitu apa? tuh. Selonggar baju Odi yang saya pakai. Terus udah gitu lu mulai ikutan itu. Mulai ikutan. Berarti lu langsung di depan orang. Langsung di depan orang. Jangan sombong. Lu? Ya itu pecahkan bang. Pecahkan. Triggernya iya. Tapi lu pertama kali ngikutin stand up kapan? Wah, udah lama gua. Orang pertama yang gua tonton Jui. Salah satu awal-awal dong. Iya. Berarti sekitar 2011 2012. Iya, 2012 di mungkin. Metro gua nontonnya. Iya. Iya, itu awal-awal banget. Iya. Lama juga sampai 8 tahun sampai lu Iya, memutuskan. ada berani mutusin. Karena ikut sekolahnya dulu, ikut Iya, pecahkannya sekolahnya dulu. Sekolahnya dulu. Karena kan gua nggak tahu bang stand up kayak apa gitu. Gua tuh di dalam ya secara internal pecahkan tuh kami diskusi mulu. Kurangnya di mana nih kontribusi pecahkan untuk bikin? Sebenarnya bukunya memudahkan. Lu baca bukunya? Baca. Bukunya memudahkan nggak? Iya, Memudahkan. Sebelum buku pecahkan lu belajar ada buku lain nggak? Ada Ada. kitab suci. Iya. Dan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa, iya. Beda nggak belajar Beda. dari buku kitab suci sama dari pecahkan? Beda. Dari sisi kalau gue ya, ini maaf ya Bang Ramon, tapi dari sisi gue lebih kerasa kepraktisannya yang pecahkan. At least ada halaman latihan. Halaman Iya, latihan. ada teman latihan. Itu nolong. Nolong. Tapi ketika ada streaming itu juga mungkin lebih nolong lagi karena kan stand up lewat streaming lebih nggak nakutin daripada stand up Nah. secara Iya, langsung kan. Betul, Iya, betul. Jadi lu kayak Iya. pelan-pelan deh gue. Step by step. Kayaknya kalau harus Streaming langsung. Iya. Serem Kalau juga, langsung Bang. agak serem juga Iya, ya. betul. Joke pertama lu yang lu lempar di streamingan apa? Ini nggak enak jadi orang. Bukan harus IT. suka nongol, soalnya di Open house. untuk nonton. Joke pertama waktu itu ini nggak enak jadi orang IT gitu, suka ditanya-tanyain macem-macem. Mulai dari yang komputer, sampai ke ganti busi motor gitu. Nah, emang motor lu belinya di download gitu. Bagus juga Anda. Dia tambah tirak pede ya sama joke sendiri. Kalau lu Nggak apa? pernah dipakai lagi. Anak gua soalnya. berak di betap bang. Hah? Berak di betap. Anak lu berak di Iya, betap. masalahnya dalam betap ada gua lagi berendam. Ya Allah, bagus. Kalau misalnya itu dilakukan di depan panggung, efeknya mungkin lebih gentar kali. Apalagi lu Iya, bilang lu nggak iya. pernah pakai joke itu lagi. Nggak pernah pakai itu lagi. Kenapa? Nggak Selama pede? di panggung, nggak pede. Iya. Lu apa joke-nya waktu itu? Gue waktu itu ini momentum jokes sih bang, karena ngatain Pak Anies. Nggak apa-apa. Apalagi pada zaman itu ya. Iya. Jadi 2020 kan? 2020 pas masa PPKM. Jadi Ngomong apa lu? gue daftar di Ketawa tuh udah lama. Hmm. Terus dapat jadwal kalau nggak salah 14 September apa. Terus tanggal 10 Septembernya Pak PPKM. Anies Naik nerapin level ya? PPKM, Nah, iya. PPKM. Terus gue langsung ngatain Pak Anies kayak dasar bangsat Pak Anies gitu. Agak terbuka ya ngomong di sini. Lu tahu kan gue nggak suka ngedit ya. Tenang, pendukung Anies tenang. Saya kan juga ini orang apa? Saya udah pukul dah. Selesai. Gitu. Keras banget ini apaan sih? Gesper bang. Anjing. Kok tinggi banget gesernya di sini? Malah kalau di bawah kedodoran bang. Udah lu di mana sih? Di sini. Aneh banget. Belt pakai UFC celana. ya, Belt UFC. Ya, tenang saja. Saya sudah saya pukul dah. Udah aman, udah nggak usah marah-marah. Tapi joke-nya tentang itu. Iya. Pecah nggak? Ketawa Oh. waktu itu sih. Hmm. Karena mungkin sama kesel kali. Iya, atau pendukung Ahok semua. Oke, nah terus udah gitu pertemuan lu pada dengan yang lain sampai akhirnya kan gua asumsikan 3 orang lain bersama dengan kalian kan jadi berenam. Saking seringnya ngumpul sehingga muncul idenya dan akhirnya 6 ini yang berangkat. Nah ini rutin ngumpulnya ini terjadi gara-gara apa? Di Ketawa kadang kita ketemu kalau mau lepas nyoba offline, kita ketemu di Ketawa Iya, bareng-bareng. sebelumnya tapi udah beberapa kali ketemu di virtual sih. Ya kalau di virtual lebih sering. Lebih sering. Ketemunya. Pas ngeliat aslinya beda nggak? Oh ternyata aslinya pendek ya tuh, aslinya hitam gitu. Iya. Kadang-kadang kan lampu ini, gua kalau dia pakai ring light nggak ketahuan tuh warna kulitnya kayak begini gua rasa. Iya beda ya ternyata. Beda. Ya. Iya. Terus gitu pas ketemu langsung banyak sering nongkrong jadi Nongkrong juga sebetulnya jarang sih bang, tapi punya payungnya ya udah. Kalau untuk acara ini payungnya sama-sama anak baru di masa pandemi, terus kita tahu kapasitas kita, jadinya pede, walaupun kapasitasnya juga. Nah, tapi gue seneng sama waktu gue denger judulnya tuh, atau saya title acaranya tuh gue seneng karena wajah baru benar, tapi wabah juga masih berkaitan sama Iya, pandemi kan, dan lu benar. adalah generasi yang lahir di Masa-masa masa-masa pandemi. Ya jadi karena gue selalu peduli sama IP ya, secara penentuan judul tuh bagus menurut gue. Tapi
pemicunya siapa? Siapa waktu itu yang ngomong bikin acara yuk gitu? Inisiatornya bahkan bukan dari kita berenam, Bang. Oh siapa? Jadi waktu itu Tadi ada Oza mau jadi bintang tamu mau di sini juga enggak? Enggak. Oh, kebetulan doang janjian Kebetulan, aja. ya janji. Oh, terus udah gitu? Inisiatornya kebetulan gue waktu itu lagi nongkrong di sini di atas ada Odi, ada Bonar, ada Aldi, ada anak-anaknya Udasi lah, ada Bang Duto. Lagi ngobrol-ngobrol tentang show gitu. Terus gue nanya show ketiganya Bang Adri apa? Terus kata Aldi judulnya Tai Lo Semua. Terus dia langsung, udah lu anak baru bikin cepet sekarang telepon. Aldi yang ngomong? Aldi langsung. Cepet telepon teman-teman lu yang mau lu ajakin bikin show. Ayo bikin show, katanya gitu, langsung gitu. Karena kata Aldi, karena pas zamannya dia mulai karir stand up, gak ada yang ngedorong mereka untuk bikin show dan berkarya. Jadinya ini mumpung lu ada senior-senior yang support lu bikin show, ayo bikin show. Support apa ngejerumusin? Iya, itu dia tuh. antara- Didorongnya antara ke jurang itu. nih kayaknya. Dijorokin nih sebenarnya. Iya, karena emang Anjing kebetulan emang. sebelumnya di atas Bang Duto lagi ngobrolin show kejelekan show orang gitu. Terus dipindah ke bawah ngerokok disuruh bikin show. Show siapa yang dibahas? Jangan. Kenapa? Pokoknya dia bilang show kok isinya premis semua kata Bang Duto. Kok dia berani bikin show? Udah. Terus sampai di bawah, ayo Fli lu bikin show gitu. Lucu banget emang. Emang anak-anak stand up tuh tai semua sih pada dasarnya. Mulutnya nggak bisa dirawat. Tapi akhirnya lu disuruh. Iya. Yang ada lu kan? Ya terus gue langsung hubungin Dick John. Hmm. Dick John hubungin mereka berdua. Terus yaudah kumpul lah berenam. Kumpul berenam juga bimbang sih awalnya. Iya awalnya bimbang. Bimbangnya kenapa? Bimbang karena ya kita kan masih baru-baru semua nih. Cuma di satu sisi yang nyuruh, yang ngejorogin senior nih. Ada PD tuh, tapi abis itu tapi takut juga nih ntar siapa yang mau beli gitu kayak Iya. tadi yang dibilang sama Bang Panji kan. Enggak, kalau beli sih selalu ada aja. Kalau misalkan harganya goceng juga dibeli. Iya. Cuma nggak dateng lagi. Iya. Enggak, tapi maksud gue nih ada di masa-masa karir yang juga buat gue menarik ya berada di New York karena gue tapi kan beda ya, di New York tuh sehari bisa 20-30 kali open mic. Jadi gue sehari bisa 3 kali pindah-pindah satu tempat-tempat yang lain. Tapi gue kerjanya juga ngumpulin menit. Jadi gue udah punya berapa menit sih sejauh ini, udah punya berapa menit sih gitu. Dan setelah 4 bulan harus gue akuin yang pede untuk gue bawain sebenarnya cuma 15 menit. Total mungkin ada sekitar 45 menit joke yang udah gue tulis, yang udah gue open mic-in. Tapi yang benar-benar gue pede tuh cuma 15 menit. Makanya gue ketika manggung dari comedy club ke comedy club, sebenarnya setnya sama semua. Nah, tapi itu kan dari 2020 kan, lu tuh punya berapa menit sebenarnya? Yang nanti akan lu bawain masing-masing, lu berapa? 10 menit lah. Semuanya 10 menit? 10 sampai 15 menit. 10. Minimal 10. Belum 10 menit Ya. nggak boleh turun. Iya. Oh gitu? Nggak boleh. Iya, berarti crowd work dikit-dikit lah Iya, ya. suruh pantun kayak atau Berarti sekitar 1,5 jam durasi acara? Ya, Iya. 2 jam 2 sama MC segala macam? Iya, benar. Sama opener? Mau benar. Oke. Oh jadi 10 menit, dan 10 menit ini harusnya oke lah ya. Maksud gue, lu stand up dari tahun 2000 berapa? 2021. 2021 ke 2022, 10 menit solid harusnya udah ada dong. Ada, insya Allah. Makanya emang kita gak janjiin yang terlucu Bang, tapi yang terbaik. Nih tulisan kita yang terbaik. Terbaik dari yang lu punya. Best of the best Iya, lah. best of the best. Gue selalu mengendorse orang untuk nonton karya pertama komika justru. Spesial pertama atau ya kayak pertunjukan. Karena kan nggak semua komika pertunjukan pertamanya spesial. Iya. Bisa jadi kayak grup kayak kalian. Karena pertama masih murah dan kedua lu bisa jadi bagian dari pertumbuhan orang-orang. Yang nonton Bhinneka Tunggal Tawa, kalau nonton Pragiwaksono atau Juru Bicara atau Ternyata Ini Sebabnya itu kerasa banget bedanya gitu. Iya, Jadi mereka seneng jadi bagian dari pertumbuhan. Dan siapa tahu di antara lu pada kan bisa jadi the next Reno Fenadi. Siapa itu? Masuk penjara. Siapa itu katanya guys? Nggak update saya. Fenadi. Provindo bro. Anak stand up Indo Bandung, bro. Kalau gue sih nggak ke Bandung, gue dalam waktu Mohon maaf, dekat nggak update. digebukin. Nggak, tapi memang salah Reno, karena Reno kan masuk penjara. Jadi dia nggak kelihatan. Iya, tapi gue sih selalu mengendorse kalian untuk nonton orang-orang ini 10 menit. Karena kalau nonton gue, lu bisa nebak lah joke-nya karena siapa. Lu mau nonton Awe, lu bisa tebak kayak apa. Kalau nonton yang baru-baru, ada 6 dalam satu acara, jadinya refreshing. Kalau emang senang stand up ya, bukan senang Panji atau bukan senang David gitu, senang stand up,
nonton aja anak-anak wabah ini. Lu joknya seputaran apa? Seputaran kehidupan karyawan, work life balance, Apa sih lu? Kerja apa sih? IT. Oh iya tadi lu bilang IT. Di mana? Di salah satu perusahaan food and agri. Food and agri. Gue lagi tebak. Perusahaannya Luhut ya? Bukan. Batu bara dong. Kan hampir semua perusahaan Luhut. Itu pembahasannya tentang itu. Tentang itu. Sama ngebahas tentang child free. Apa tuh maksudnya? Isu child free, orang-orang yang Oh yang nggak mau punya yang anak. memutuskan untuk nggak mau punya Iya. anak. Lu sendiri? punya udah. Oh ya. Oke. Nambah lagi. Mau nambah. Oh lagi hamil. Iya lagi hamil. Anak lu berapa? 2, Berarti sama yang hamil jadi 3? 3, insya Allah. Oke. Terus lu apa seputar apa? Gua kuliah di BINUS kan terkenal mahal, sedangkan bapak gua GrabCar. Terus tentang gua udah pacaran. Gimana tuh berarti? Bapak lu GrabCar, Iya. tapi kuliahnya di BINUS. Iya, emang. Durhaka dong lu berarti. Kenapa durhaka? Ya lu nyusahin bapak lu, bapak lu GrabCar kuliah di BINUS anjing. Kuliah mah yang biasa-biasa aja. Nggak tahu diri lu emang. Nggak tahu diri emang anjing, anak anjing lu tuh. Bapak gue yang mau, bapak Aji. Berarti bapaknya nggak tahu diri ya. Akhirnya bapaknya nge-grab, mulu Iya, nggak balik-balik. bener, emang. Iya. Oh bahas itu. Iya, terus tentang relationship gue yang udah 7 tahun sama cewek gue. Oh ngewe nggak? Nah itu yang mau dibahas tuh. Mainannya aja gue. Oh itu yang mau dibahas. 7 Iya. tahun berarti dari Gue SMA. Dari dulu SMA. Iya. Wow. Siapa namanya? Latifa, biasa dipanggil Latifi. Waduh. Kirain Latif. Waduh. Udah nggak ada, udah bubar. Udah ganti nama. Iya udah nggak. Emang jadi apa TV One? Lah TV Iya, One. Metro. Enggak dong. TV TV One One, dong. TV One, TV TV One, One. TV One. Yang di epicentrum ya? Nggak tahu gua. Soto. Dulu kantornya di Sarinah, Pasaraya, Oh. Pasaraya. Oh. Pasaraya Blok M. Ya, lu apa? Gua ngomongin anak, ngomongin istri, ngomongin mitos-mitos, Bang. Mitos apa? Mitos ngerawat anak tuh. Oh, mitos tentang ngerawat anak. Iya. Ya, ya. Banyak yang kayak gitu-gitu. Sebagai orang tua baru tuh biasanya kita terpapar sama hal-hal kayak gitu. Iya. Anak lu berapa? Baru satu. Oh, oke kalau gitu. Yang lain ngomongin apa? Ada tentang pengalaman cuddle care. Apaan tuh kadal? Cuddle care tuh jasa cuddle, Bang. Siapa yang ngomongin ini? Enggak, woi, Udah disebut ya udah sih. Iya. Iya. Terus? Dia jadi cerita pengalaman first kiss-nya dia tuh bukan sama pacar, bukan sama itu, tapi Loh, emang ada beneran? ada, Bang. Yang bener loh. Bener, 1 juta lagi. Sebut Itu lagi. prostitusi nggak sih? Nggak sampai ke arah situ Nggak, ya? Yang prostitusi 1.500.000. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Terus Itu apa Dick John John, masalah broken broken home. home, terus Pian tentang pengalaman kerja di retail. kerja di retail dan di Snappy. Iya. Iya. Aduh menarik sekali ya. Gue selalu penasaran tuh kisah-kisah orang yang kerja di Snappy. Iya. Soalnya customer-nya pasti aneh-aneh pasti. Iya. Ada yang minta bikin stiker-stikernya aneh-aneh, print aneh-aneh kan pasti ada aja. Surat cinta. Nah, iya anjing aneh-aneh banget tuh. Nah ini menariknya nonton pertunjukan dari komika-komika yang lu nggak kenal. Kalau lu adalah subscriber gue, lu pasti cukup sering lihat gue bikin konten kayak gini sama komika-komika yang relatif nggak punya nama. Tapi grupnya itu aneh-aneh semua. Jadi dan cerita-cerita itu unik-unik semua dan itu hiburannya itu ada di situ. Di luar bahwa openernya tadi siapa? Openernya Bang Yudayut sama Bang Aldi. Aldi aja dong. Iya. Mereka durasi berapa masing-masing? 5 menit. 5 menit. 5 menit. Oke. Yuda, kalau misalkan lu sering ketawa, harusnya lu sering ketemu sama Yuda ya. Iya. Sama Yuda Yuts. Yuda Yuts juga gua nggak tahu dia ngebahas tentang dia dulu kerja di kapal nggak sih kalau di stand up? Iya, ada. Kayaknya. Ada kan? Tapi nggak tahu nanti dia bahas apa. Oke. Dengan host Oza Rangkuti dan Sukraj Putra. Sukras Putra, kombinasi kocak tuh mereka berdua tuh. Gue udah lama nggak nonton Sukras gue. Gue suka nonton sering. Sukras. Dia sekarang Sering di aktif English. di English. Mau ke New York dia jalan-jalan. Kayaknya Iya. mau nyusul, Ah. kayaknya. Gue larang. Pesawatnya gue suruh balik. Ada Sukras mau mendarat tuh balik. Pesawatnya mundur. Kayak warkop iya. Oke kalau gitu sekali lagi wabah adalah tanggal Tanggal 15 Mei 2022. di studionya Cumika Space di markas Cumika. Terus harga tiketnya berapa? 75 Ya, reguler, reguler dan live 50 nonton di Zoom. sini. Ya. Bisa dibeli di loket.com. Loket.com atau bit.ly/wajah baru hehe. W sama H-nya gede. Ya. Nanti lu bisa ngasih poster, tapi kalau bisa landscape bisa nggak? Bisa, insya Allah. Iya. Bisa. Semuanya gue minta landscape, nggak pernah ngasih landscape anjing. Soalnya kalau landscape, naruhnya enak, selayar Iya. ketutup. Lu kalau ngelihat video-video promo gue tuh ntar
pilih aja siapa di antara lu bertiga yang mukanya mau ketutup sama poster. Karena kotak doang gitu, biasanya lu nih, ini sebelah sini ketutup nih. Tapi tonton aja mereka, udah mah harganya murah. Gue sih selalu ngerasa selalu worth the money, value for money, karena experience-nya pasti unik nonton mereka. Plus lu juga selalu nyari alasan untuk ke markas kan? Banyak di antara yang nonton ini pengen ke markas, udah sekalian aja nonton mereka. Jadi lu datang ke sini tanggal berapa tuh ya? Tanggal 15 Mei. Anjing, pas banget hari pertama gue udah balik. Jadi nggak sempat nonton. Atau perlu gue nonton? Boleh. Kalau nggak gue undur ini. Nanti ada streaming juga bisa. Iya. Kalau Bang Panji Di mau pesawat. nonton. Jadi dari- nggak pengen? Gua nggak pengen nonton. Lu nggak pengen gue di sini? Pengen Bang, pengen. Ya, Parah. Enggak mau. Dari pesawat gimana cara streaming kagak ada internet. Ada sih tapi mesti bayar. Tapi sekali lagi tonton mereka, gue mengendorse pertunjukan ini dan siapa tahu kalau lu datang, mereka happy lu datang, mereka ngerasa pecah, mereka ngelanjut berkarir, nanti bikin wabah kedua atau mungkin masing-masing muncul sendiri dengan pertunjukan. Mumpung lagi sama kalian, gue sih selalu menyarankan untuk nggak harus langsung bikin sejam spesial setelah ini. 30 menit tuh hitungannya spesial. Oh. Minimal. Di Amerika Serikat juga soalnya fase pertama itu 30 minute special. Dan rata-rata sekarang naruhnya di YouTube. Coba aja lu lihat siapa namanya temennya si Andrew Schultz itu, kok gue lupa. Itu mereka pokoknya kayak Mark Norman, terus Sam Morrill, terus Andrew Schultz tuh naruh 30 minute specialnya di YouTube masing-masing. Jadi siapa tahu mereka keranjingan karena lu datang ke mereka bikin special. Jadi komika-komika brilian. Amin. Amin. Yang diundang di somasi karena kalau di somasi kalau nggak terkenal nggak ikutan. Bener. Iya, makanya kita doain aja. Sukses ya. Amin. Amin. Thank you. Bye bye. Thank you. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada satu paham Rp30.000, ada satu rasa Rp125.000, ada satu jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.